Assalamualaikum anak-anak, kita jumpa lagi dengan Pak Hadi ya. Kita lanjutkan untuk pelajaran berkaitan dengan program aplikasi pengolah angka. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah rumus dasar dalam Microsoft Excel. Nanti yang akan kita pelajari itu lebih lengkapnya silahkan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Hadi dalam pelajaran aplikasi pengolah angka ya, aplikasi pengolah angka. Dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah tentang Microsoft Excel ya, tentang Microsoft Excel. Di video pertama itu kemarin sudah disampaikan bagaimana langkah-langkah membuka Microsoft Excel, kemudian bagaimana pengenalan dari lembar kerja Microsoft Excel sendiri. Untuk video kali ini, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana menginputkan data ke dalam lembar kerja Microsoft Excel. Seperti yang tampak di lembar kerja ini Pak Hadi sudah mengetik. Di sini ada kita belajar operasi matematika pada Microsoft Excel ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, dan ada perkalian. Itu nanti yang akan kita pelajari ini. Sebelumnya bagaimana cara melakukan pengetikannya atau input datanya di Microsoft Excel. Langkahnya seperti ini. Saya contohkan belajar contoh seperti ini. Apabila kalian mengetik memulai dari alamat sel A2, ini yang kalian ketik itu panjang, itu biarkan sampai menjorok ke sel selanjutnya, itu tidak apa-apa. Kemudian silahkan ditekan enter seperti ini, kemudian silahkan ditekan nomor 0, ketikkan 0, kemudian angka 1, angka 2. Terus di sini di pengetikan ini, apabila kalian dalam mengetikkan suatu kalimat tidak melebihi sel yang ditempati oleh kalimat itu, tidak apa-apa. Tetapi misalkan ini saya contohkan, kalian mengetik penjumlahan. Di sini di kolom D4 kalian mengetikkan penjumlahan. Kalimat penjumlahan ini menjorok sampai ke alamat sel E4. Bagaimana cara kalian untuk melebarkan kolom D4 ini? Langkahnya adalah ini. Langkahnya ya, saya perbesar. Ini silahkan kursor arahkan antara D dan E. Awalnya tanda plusnya ini membentuk tanda plus besar. Kemudian ketika kalian arahkan ke sini, antara kolom D dan E akan menjadi plus kecil. Silahkan klik kiri, tahan, geser. Ini berlaku juga untuk kalimat-kalimat yang lain yang kalian ketikkan. Seperti ini juga dilebarkan, pembagian juga dilebarkan, perkalian juga dilebarkan. Kemudian untuk nomor, kalau kalian membuat nomor di dalam Microsoft Excel itu ada yang dinamakan dengan penomoran otomatis. Di sini cara membuat nomor, misalkan kalian hanya membuat nomor 1 sampai 10, itu kalian ketik manual itu akan mudah, tidak
kalian tidak akan mengalami kerepotan. Tapi bagaimana kalau kalian membuat nomor itu sampai 100? Kalau kalian mengetikkan secara manual itu akan mengalami kesulitan. Langkahnya biar kalian mudah dalam membuat penomoran otomatis, yaitu silahkan diketikkan angka 1, enter, kemudian angka 2, enter, kemudian silahkan angka 1 dan 2 ini diblok ya. Angka 1 berada di alamat A5, angka 2 berada di alamat A6, silahkan diblok seperti ini. Kemudian di pojok angka 2 ini ada kotak kecil, ini namanya fill handle. Ini silahkan kalian klik kiri, mouse diarahkan ke sini, klik kiri, tahan, geser, tarik ke bawah. Di situ akan ada angka yang bergerak. Nah, misalkan kalian ingin membuat angka sampai 10, sudah sampai 10, kalian lepaskan. Itu cara mudah untuk membuat penomoran otomatis pada Microsoft Excel. Ya, itu membuat nomor. Dan sekarang kita lanjut ke yang sudah diketik oleh Pak Hadi seperti ini. Belajar operasi matematika dasar pada Microsoft Excel. Ini tadi sudah saya ketik nomor, angka 1, angka 2, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dalam Microsoft Excel itu ada fasilitas kalian yang dimudahkan untuk operasi matematika. Jadi di sini kalau kalian dalam penulisan rumus matematika biasa, kalau kalian menjumlah itu misalkan 1 ditambah 1 sama dengan, sama dengan itu diletakkan di belakang. Tetapi dalam Microsoft Excel itu tanda sama dengan, kalau kalian ingin mencari rumus dalam Microsoft Excel, tanda sama dengan harus diletakkan di awal penulisan ya, di awal penulisan. Penjumlahan simbolnya tetap sama, tanda plus. Pengurangan, pengurangan adalah tanda min, sama ya. Pengurangan tanda min. Pembagian itu tanda garis miring, tanda garis miring seperti ini. Kemudian perkalian itu pakai tanda bintang. Dalam Microsoft Excel seperti ini. Simbolnya adalah seperti ini. Saya besarkan. Jadi nanti kalian akan memahami. Kalau penjumlahan dalam Microsoft Excel sama, yaitu tanda plus, pengurangan adalah tanda min, pembagian tanda garis miring seperti ini, perkalian pakai tanda bintang. Bagaimana aplikasinya terhadap lembar kerja Microsoft Excel? Contoh yang kita jadikan objek adalah angka 1 dan angka 2. Misalkan angka 1 ditambah dengan angka 2 karena penjumlahan, kalian dalam Microsoft Excel nanti yang ditambahkan jangan angkanya ya, jangan angkanya, tetapi alamat sel yang ditempati angka. Contoh, angka 1 adalah 75, angka 2 ada 35. Angka 175 itu berada di alamat sel B5, alamat sel B5 ini, B5 ya. Kemudian angka 235 itu berada di alamat sel C5. Berarti rumusnya dalam Microsoft Excel nanti sama dengan B5 ini bisa diketikkan dengan mouse dengan keyboard, atau bisa langsung kalian klik seperti ini, diklik di sini, klik, otomatis akan muncul alamat B5 ditambah C5, ini juga diklik seperti ini, kalian tekan enter, otomatis hasilnya seperti ini. Dalam Microsoft Excel ketika kalian mengerjakan pekerjaan itu dengan rumus ya, dengan rumus di sini tertulis angka 110, tetapi di atas ini di tempat formula bar ini yang tertulis adalah rumusnya.
berbeda, misalkan saya contohkan sama-sama angkanya 110. Ini 110 menggunakan rumus. Di sini ada tertulis rumusnya, di formula bar tertulis rumusnya. Tetapi di sini saya menuliskan manual 110. Di sini akan tertulis 110 karena ini ditulis secara manual. Kalau di sini tadi ditulis menggunakan rumus, ya. Seperti itu. Pengurangan juga sama, diawali dengan tanda sama dengan angka 1 dikurangi angka 2, enter. Seperti ini. Kita contohkan kalau pembagian sama dengan angka 1 dibagi angka 2, sama dengan ini angka 1 B5 dibagi C5, enter. Pembagian hasilnya seperti ini. Perkalian sama juga, ya, diawali dengan tanda sama dengan, yang dikalikan adalah tetap angka 1 dikali angka 2. B5 dikali pakai tanda bintang kali C5, enter. Seperti ini. Kemudian lain dalam Microsoft Excel adalah apabila kalian sudah mengerjakan satu rumus paling atas, kemudian rumus paling bawahnya itu sama cara pengerjaannya, kalian tinggal mengcopy rumusnya ke bawah secara bersama-sama. Contoh, penjumlahan ini sama, bawahnya juga penjumlahan semua, ini tinggal ditarik ke bawah seperti ini, otomatis akan ada isinya. B6 kali C6, B7 kali C7 dan seterusnya. Pengurangan juga sama seperti itu. Oke anak-anak, itu cara mudah dalam operasi matematika dasar pada Microsoft Excel, ya. Jadi bagaimana cara menjumlahkan, pengurangan, pembagian dan perkalian dalam Microsoft Excel itu cukup mudah. Yang harus kalian pahami adalah kalian harus mengetahui angka yang akan dijumlahkan atau dikurangkan atau dibagi atau dikali itu berada di sel, alamat selnya berapa. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian kalau ini sudah, diakhiri dengan membuat border. Membuat border. Ini kelihatannya di dalam Microsoft Excel ini kelihatannya sudah ada kotak-kotaknya atau garis-garisnya, padahal ini belum ada garis-garisnya. Ini bisa dilihat seperti ini. Nah, belum ada garis-garisnya, ya. Bagaimana cara membuat garis-garisnya atau border? Ini dengan cara seperti ini, di blok. Jadi di blok mulai awal sampai akhir, ya. Kemudian di menu home, tab home ini, di sini ada yang namanya border. Silahkan dipilih yang all border. Ini cara untuk membuat border. Kemudian menengahkan judul. Ini kan judulnya masih berada di sebelah kiri. Bagaimana cara membuat judul ini biar rata di tengah? Caranya kita blok mulai dari A2, karena mulai ngetiknya tadi di A2 sampai dengan kolom terakhir itu G2. Ini silahkan di blok seperti ini, ya. Di blok mulai A2 sampai G2. Kemudian silahkan ditekan ini merge and center, diklik. Otomatis judul akan berada di tengah-tengah dari tabel yang kalian buat tadi. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang operasi matematika dasar sampai di sini. Nanti apabila kalian kurang paham tentang materi ini, ya, bisa kalian tanyakan di grup kelas kalian masing-masing. Nanti Pak Hadi akan siap membantu menjawab terkait apabila kalian mengalami kurang paham terkait materi ini. Kemudian materi ini diakhiri dengan menyimpan seperti pertemuan kemarin. Kita simpan file, kemudian save. Karena sudah ada namanya, kita ganti dengan nama
nama yang lain, file, save as, browse, kita ganti namanya menjadi belajar rumus Excel seperti ini. Kita simpan di dokumen ya, kita simpan di dokumen filenya belajar rumus Excel, kemudian kita klik save. Nah, ini sudah berganti nama menjadi belajar rumus Excel yang kita pelajari hari ini. Oke, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.